seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. Itu kan hari ini busana yang terbaik Rayu lagi sekarang udah mahal ya katanya. Oh, Halo, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali selama 30 menit ke depan Pojok Jatim kembali menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini, menarik dan beragam dari berbagai daerah di wilayah Tapal Kuda. Dan berikut Pojok Jatim selengkapnya bersama saya Tara. Rizal Sampurna, pekerja migran Indonesia asal Banyuwangi di Kamboja, dipastikan telah meninggal. Bahkan keluarga telah menerima kepastian kabar tersebut dari pihak kuasa hukum keluarga. Kepastian kabar meninggalnya Rizal Sampurna tersebut diperoleh dari kuasa hukum keluarga Rizal, Bagus Abu Bakar. Kepastian itu dibuktikan dengan surat keterangan kematian yang ditandatangani oleh otoritista Kamboja. Pihak keluarga masih menunggu surat keterangan kematian tersebut kemudian diberikan ke keluarga. Minggu malam kemarin, keluarga mengikuti pertemuan secara online dengan perwakilan Kementerian Perlindungan Perkara Migran Indonesia, Kementerian Luar Negeri, dan aktivis pendamping pekerja migran. Informasi yang diterima, jenazah Rizal saat ini berada di salah satu penyimpanan jenazah di Kamboja. Namun pihaknya masih belum bisa menginformasikan karena menunggu pernyataan resmi atau berita acara kematian Rizal dari KBRI Kamboja. Untuk langkah selanjutnya, pihak keluarga masih akan menunggu surat keterangan kematian secara resmi. Namun menurutnya, pemerintah akan membantu proses pemulangan jenazah Rizal. Sesuai pemohon keluarga melalui LBH Renakta, pemerintah akan membantu proses pemulangan jenazah almarhum Rizal Sampurna. Setelah menerima kabar kepastian meninggalnya Rizal, keluarga di Banyuwangi makin kaget dan shock. Namun keluarga tetap berusaha tabah. Anjoko Kusumo, CTV. Dalam pemeriksa insiden yang menimpa Rizal Sampurna, 30 tahun pekerja migran asal lingkungan Sukowi di Kalipuro, Banyuwangi, yang dikabarkan meninggal di Kamboja, belum ada kabar pasti keberadaan jenazahnya. Sebelumnya, kabar kematian Rizal telah diterima pihak keluarga pada 6 April lalu. Dari informasi via telepon dari orang tidak dikenal di Kamboja, Rizal dikabarkan telah meninggal pada 17 Maret lalu. Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P4MI Banyuwangi juga mengonfirmasi kabar serupa yang diterima pada 7 April. Kepala P4MI Banyuwangi, Ferry Merianto, mengatakan informasi yang didapat dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kamboja atas nama Rizal Sampurna telah dipastikan meninggal di sana. KBRI sudah memastikan kalau atas nama Rizal Sampurna itu meninggal di Kamboja dan keberadaannya KBRI yang tahu.
Dalam hal ini, P4MI Banyuwangi proaktif menanyakan kabar update Rizal ke Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pusat. Fahri mengaku juga masih menunggu informasi lanjutan. Menurutnya, kasus imigran yang menimpa Rizal ini cukup rumit penanganannya di Kamboja, sebab kondisi di Kamboja tidak sama dengan negara yang lain. Apalagi Rizal berangkat bekerja di sana secara non-prosedural alias ilegal. Hingga kini P4MI Banyuwangi masih menunggu kabar resmi KBRI terkait kendala pemulangan dan lainnya juga masih menunggu proses penanganan di Kamboja. Masih nunggu beberapa resmi seperti kendalanya apa, kita masih nunggu progresnya juga ini. KBRI sudah menyampaikan atas nama Rizal Sampurna telah meninggal dunia seperti itu. Itu sih, Mas. Terus ada kabar untuk posisi jenazahnya, Pak? Kenapa, Pak? Kabar untuk posisi jenazahnya apa juga sudah diketahui begitu? Juga dengan negara yang lain. Jadi di intern Kamboja juga tidak semudah itu. Andro Kusuma, JTV. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat.
Pengobatan alternatif energi Kang Odeng, solusi alternatif pengobatan ajaib dan mujarab. Terapi alternatif energi Kang Odeng sudah terbukti memiliki khasiat dan ribuan pasien tersembuhkan. Pengobatan alternatif Kang Odeng dipercaya memiliki khasiat mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit, mulai dari saraf kejepit, stroke, asam urat, rematik, kesemutan, linu-linu, darah tinggi, darah rendah, vertigo, dan sakit gigi langsung sembuh. Selain itu, di terapi energi Kang Odeng juga terbukti memiliki khasiat untuk kecantikan, mengencangkan sel kulit wajah, meregenerasi sel kulit mati, melancarkan sirkulasi darah, membuka aura, dan lain sebagainya. Bahkan, selain penyakit medis, di terapi Kang Odeng juga mengatasi penyakit non-medis. Kita itu totok saraf. Kita ambil saraf-saraf yang bermasalah dengan melancarkan pembuluh darah. Sebetulnya manusia itu kan hampir 60% golongan cairan, terutama darah. Kalau terutama darah itu mengalirnya lancar, nanti orang itu akan kembali sehat. Terus ada saraf-saraf, kebanyakan itu kalau saraf itu kendor, saraf itu pecah, kadang saraf itu kecepit, nyantol gitu. Kalau jenis saraf kecepit itu kalau sudah lama ya, kalau saraf kecepit itu kan kalau baru kena biasanya 1-2 kali. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, kayak sudah 1 tahun, 2 tahun tadi, ini masalahnya bukan saraf kecepit lagi, bukan saraf di lombar itu kecepit lagi, cepit ulang. Tapi saraf yang ke bawah itu sudah termasuk melemah. Melemah itu berarti saraf kekurangan nutrisi. Jadi bisa kebas, bisa mati rasa. Dibuat jalan itu susah. Makanya kalau saraf kecepit itu di titik lombarnya itu kalau sudah kembali, nanti yang ke bawah ini akan dapatkan namanya nutrisi lagi, akan kembali lagi. Biasanya kita anjurkan untuk beli jamunya di sini untuk nutrisi akar saraf. Tunggu apa lagi? Jika Anda mengalami keluhan penyakit, terapi alternatif energi Kang Odeng, solusi pengobatan untuk kesembuhan Anda. Setelah dilakukan penyidikan mendalam oleh Satreskrim Polres Probolinggo, motif tersangka menghabisi istrinya hanya dipicu video di akun TikTok istrinya ada laki-laki lain. Hingga kini polisi masih mencari ponsel korban yang dibuang tersangka. Satreskrim Polres Probolinggo dan Subdit Jatanras Polda Jatim pada Senin sore menggelar rilis suami membunuh istrinya. Dalam rilis tersebut, polisi mendatangkan tersangka Didi, 25 tahun, warga Guci Alit, Lumajang. Diketahui tersangka nekat menghabisi Dwi Nurtiki Damayanti, 25 tahun istrinya, usai melihat video TikTok ada laki-laki lain. Usai berhubungan intim di sebuah hotel, korban diantar pulang tersangka dengan mengendari motor. Di perjalanan, tersangka kembali mengungkit video dalam TikTok tersebut. Dan puncaknya, tersangka naik pitam dan menghabisi korban di Jalan Alas Malang, Desa Tarokan, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo pada 4 April 2025 lalu. Sempat kabur ke Pulau Bali, anggota gabungan Satreskrim Polres Probolinggo, Subdit Jatanras Polda Jatim, dan Polda Bali berhasil menangkap tersangka. Berapa luka begitu dari pisau? Kurang lebih dari hasil pemeriksaan forensik terdapat 8 luka di bagian perut dan leher. Nah, jadi korban sendiri memang meninggalnya diduga kehabisan darah karena mengenai organ-organ vitalnya termasuk nadi, leher maupun
di perutnya. Apabila kita lihat di media sosialnya, diduga memang korban ada indikasi, tapi kita lebih mendalami peristiwa kekerasannya atau pembunuhannya. Jadi hal tersebut kan memang hanya sebagai alasan dari pelaku untuk melakukan atas dasar rasa cemburu tersebut. Pertemuan memang sudah direncanakan dari sebelumnya, tapi untuk kejadian setelah dari suatu tempat dari hotel, nah di situ ditanya-tanya oleh pelaku apakah punya hubungan lain dengan seorang pria, akhirnya mendapatkan respon yang mungkin tidak sesuai dengan pelaku. Akhirnya langsung ketika perjalanan diantar pulang sesuai dengan TKP di mana korban ditemukan, disitulah terjadi peristiwa tersebut. Saya lihat proses dari mulai datang ke TKP sampai terungkap, karena minimnya, sangat minim sekali untuk informasi dari TKP. Karena kan di perkebunan, gelap gulita, masyarakat juga tahunya setelah mungkin polisi ke sana, CCTV tidak ada, tapi karena keuletan rekan-rekan opsional dari Polda Jatim dan dari Polres Probolinggo, hal ini bisa terungkap. Karena saya lihat 2 minggu ya, 2 minggu lebih itu saya lihat betul-betul gabungan opsional ini melakukan kegiatan yang luar biasa untuk mendapatkan informasi dari jaringan-jaringan di wilayah Probolinggo. Akhirnya dapatlah informasi bahwa yang bersangkutan ada di Bali, dan bersama-sama tadi yang disampaikan Pak Kasat tadi bisa ditangkap. Yang kedua terkait tadi. Dari hasil olah TKP, polisi mengamankan baju korban, motor yang dipakai korban dan tersangka, serta pisau yang digunakan pembunuh korban. Sayangnya ponsel korban yang dibuang tersangka hingga kini belum ditemukan. Untuk mempertanggungjawaban perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang KDRT dan pembunuhan berencana. Farid Falevi, CTV. Kurun waktu 2 bulan terakhir, fenomena bunuh diri dengan menabrakkan diri ke kereta api di kota Probolinggo beberapa kali terjadi. Depresi merupakan pemicu seseorang nekat mengakhiri hidupnya. Fenomena bunuh diri dengan cara menabrakkan diri ke kereta api beberapa kali terjadi di kota Probolinggo. Fenomena ini rata-rata seorang depresi, apa yang dihadapi, mulai putus cinta, masalah keluarga, hingga penyakit. Psikolog RSUD Dr. Muhammad Saleh Mariamana mengungkapkan penyebab kasus bunuh diri sangat kompleks dan rumit. Tidak hanya dialami orang dengan ekonomi sulit, melainkan juga menimpa orang dengan status ekonomi yang mapan. Adapun kasus bunuh diri ini ada 2 faktor, depresi dan masalah kesehatan mental yang fasenya selalu mengarah ke bunuh diri. Mariamana menambahkan, seorang melakukan bunuh diri karena gangguan kepribadian yang ambang. Penderita menganggap masalah yang dimilikinya tidak ada solusi, dan solusi satu-satunya adalah mati. Biasanya ini ketika mereka di fase depresi ini menganggap problem itu sudah nggak ada solusinya, gitu loh. Jadi udah nggak ada lagi selain dia mengakhiri hidup, itu baru solusinya itu, gitu loh. Sebenarnya sih enggak gitu kan sebenarnya, karena sudah mungkin berpikirnya sudah irasional ya, udah buntu gitu loh, udah buntu, atau berpikirnya hanya hitam dan putih aja solusinya. Jadi harus aware terhadap diri sendiri ya, selain membuka pikiran open minded ya tentang mental health. Jadi ketika diri ngerasa nggak baik-baik aja dan udah buntu, don't worry untuk datang ke helper, profesional helper, ke psikolog, atau sharing dengan teman yang bisa dipercaya. Kadang kita ngerasa itu buntu, udah nggak bisa, tapi ketika kita ngobrol dengan orang lain tuh, oh iya ya ternyata masih ada solusi yang bisa. Intinya harus sering-sering mungkin sharing. Cerita, sharing, iya. Jangan merasa hidupnya paling menderita di dunia ini, no, ya, karena solusi itu pasti ada. Dalam menghadapi orang depresi, peran keluarga sangatlah penting untuk menemani ngobrol, bertukar pikiran, dan lain sebagainya. Selain itu, jika seseorang mendapati gejala depresi, sering-seringnya sharing dengan keluarga, teman, atau lingkungan sekitar.
Farid Falevi, CTV. Hai milenial muda, ayo raih cita-citamu dengan bergabung di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Kampus hijau, kampus ulul ilmi, sebagai universitas yang unggul dan berdaya saing di bidang kajian, keislaman, dan keilmuan. Berakhlak mulia, berlandaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Siap menerima mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Ada banyak fakultas dan program studi yang bisa jadi pilihan. Program Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dengan program studi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Tadris Matematika, dan Manajemen Pendidikan Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dengan program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Dakwah dengan program studi Pengembangan Masyarakat Islam. Pendaftaran mahasiswa bisa dilakukan secara online. Gelombang 1 dari tanggal 1 Desember 2024 hingga 1 Maret 2025. Gelombang 2 mulai 4 Maret 2025 hingga 7 Juni 2025. Gelombang 3, 10 Juni hingga 30 Agustus 2025. Biaya pendaftaran program Strata 1, Rp300.000. Program Pasca Sarjana, Rp500.000. Menunjukkan bukti pembayaran dan mengisi formulir menjadi syarat pendaftaran. Untuk pendaftaran offline, bisa langsung di Ruang Humas Lantai 1 atau kontak person Humas Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi di 0878-1651-1550. Kampus Universitas Islam Ibrahimi mudah diakses, berada di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 1 Genteng Banyuwangi. Didukung fasilitas kuliah yang memadai, ruang ber-AC, lab bahasa, perpustakaan, mini bank, koperasi, dan percetakan, auditorium, meeting room, podcast, juga memberikan program beasiswa bagi tahfidz Al-Quran, kader NU berprestasi, dan KIP kuliah, bina lingkungan masyarakat sekitar kampus, Basnas. Alumni S1 Unip, Fresh Graduate S1 Unip. Ada banyak wadah kegiatan mahasiswa dengan berbagai minat pilihan seperti UKM Musik, UKM Teater, UKM Olahraga, UKM Pers, UKM Padus, UKM Pramuka, UKM KSR PMI, UKM Protokoler. Segeralah bergabung, raih cita-citamu, dan kuliah di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rektor Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi mengucapkan syukur alhamdulillah atas transformasi perubahan bentuk dari institut menjadi Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Ini merupakan indikator bahwa perguruan tinggi Ibrahimi sudah bertransformasi dan mengalami perubahan yang signifikan. Tentunya ini adalah nikmat dan rasa syukur yang perlu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Ibrahimi ini merupakan perguruan tinggi yang pertama kali di Kabupaten Banyuwangi, dan tentunya sudah banyak alumni-alumni yang berprestasi dan menjadi orang-orang penting di Kabupaten Banyuwangi. Oleh karenanya dalam kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk bisa berkuliah dan menuntut ilmu di Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jambi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan.
Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Pengobatan alternatif energi Kang Odeng, solusi alternatif pengobatan ajaib dan mujarab. Terapi alternatif energi Kang Odeng sudah terbukti memiliki khasiat dan ribuan pasien tersembuhkan. Pengobatan alternatif Kang Odeng dipercaya memiliki khasiat mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit, mulai dari saraf kejepit, stroke, asam urat, rematik, kesemutan, linu-linu, darah tinggi, darah rendah, vertigo, dan sakit gigi langsung sembuh. Selain itu, di terapi energi Kang Odeng juga terbukti memiliki khasiat untuk kecantikan, mengencangkan sel kulit wajah, meregenerasi sel kulit mati, melancarkan sirkulasi darah, membuka aura, dan lain sebagainya. Bahkan, selain penyakit medis, di terapi Kang Odeng juga mengatasi penyakit non-medis. Kita itu totok saraf. Kita ambil saraf-saraf yang bermasalah dengan melancarkan pembuluh darah. Sebetulnya manusia itu kan hampir 60% golongan cairan, terutama darah. Kalau terutama darah itu mengalirnya lancar, nanti orang itu akan kembali sehat. Terus ada saraf-saraf, kebanyakan itu kalau saraf itu kendor, saraf itu pecah, kadang saraf itu kecepit, nyantol gitu. Kalau jenis saraf kecepit itu kalau sudah lama ya, kalau saraf kecepit itu kan kalau baru kena biasanya 1-2 kali. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, kayak sudah 1 tahun, 2 tahun tadi, ini masalahnya bukan saraf kecepit lagi, bukan saraf di lombar itu kecepit lagi, cepit ulang. Tapi saraf yang ke bawah itu sudah termasuk melemah. Melemah itu berarti saraf kekurangan nutrisi. Jadi bisa kebas, bisa mati rasa, dibuat jalan itu susah. Makanya kalau saraf kecepit itu di titik lombarnya itu kalau sudah kembali, nanti yang ke bawah ini akan dapatkan namanya nutrisi lagi, akan kembali lagi. Biasanya kita anjurkan untuk beli jamnya di sini untuk nutrisi akar saraf. Tunggu apa lagi? Jika Anda mengalami keluhan penyakit, terapi alternatif energi Kang Odeng, solusi pengobatan untuk kesembuhan Anda. Hasil panen ubi unggulan Gatotkaca di Lumajang tidak laku. Petani merugi hingga puluhan juta rupiah. Petani memanen ubi hingga usia tua, bahkan sebagian besar telah membusuk. Lahan ubi jalar jenis Gatotkaca seluas 2,5 hektar milik Yurianto di Desa Karangadom, Kecamatan Pasru Jambi, Lumajang ini terpaksa dipanen meskipun tidak ada yang membeli. Tanaman ubi ini dipanen melebihi batas usia, di mana harusnya dipanen usia 4,5 bulan. Tetapi kini karena tidak diambil oleh tengkulak, ubi Gatotkaca ini dipanen setelah berusia 8 bulan. Hasilnya pun cukup miris. Sebagian besar ubi telah membusuk lantaran terlambat dipanen. Hal tersebut terjadi lantaran petani yang sebelumnya menjalin kemitraan dengan tengkulak ubi tidak memiliki kepastian pasar.
ubi siap panen pun tidak terserap hingga tidak laku. Dalam hal ini, Yulianto yang menanam ubi seluas 2,5 hektar harus gigit jari lantaran merugi hingga kisaran 90 juta rupiah. Ya, ini karena faktor usia. Usianya ini kan sudah mencapai 8 bulan lebih. Sedangkan seharusnya ini waktu dipanen ini pada usia 4 bulan setengah. Jadi busuknya ini bukan masalah apa, ya cuma faktor ketuaan. Jadi balik lagi menjadi tanah lagi. Kenapa tidak dipanen? Tidak dipanen itu karena ini kan awalnya ini kami kan bermitra. Terus saat usia sudah mencapai masa panen, saya sudah melaporkan ke mitranya, tapi tidak dipanen. Sedangkan untuk petani mau panen sendiri menawarkan ke tempat lain kan juga nggak berani karena ini bermitra. Kalau alasannya Pak? Ya alasan nggak ada yang pasti sih alasannya. Mungkin karena banyak atau faktor harga yang turun gitu. Kali ini produk ekspor, Pak ya? Iya, ini produk ekspor dan ini juga kemarin tuh kami juga sukses melakukan tahap uji coba ubi jalar di Samabrin. Dan saat Samabrin tuh kita juga dikawal mulai harga, mulai perawatan sampai harga. Jadi petani kan ketagihan untuk budidaya tanam ubi jalar. Selain Yulianto, tentunya masih banyak petani ubi yang bernasib serupa. Atas hal itu, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI mendorong pemerintah melakukan pengawalan terhadap serapan pasar hingga kualitas ubi dari petani. Khusus untuk ketela ini memang seperti ini. Ketela Gatot Koco ini memang sudah diakui oleh BRIN menjadi varietas unggul tingkat nasional dan ini sudah dirilis dan ini sudah dilepas varietas ini. Nah, selanjutnya sebetulnya harus ada pengawalan dari sisi produksinya ini saat panen. Kemana pasarnya? Ini harus jelas. Hal inilah yang membuat kadang-kadang petani sering dalam tanda kutip menjadi bahan menjadi bahan objek penderita. Mereka sudah bersemangat, mereka sudah menghasilkan produk yang paling bagus dan maksimal, akan tetapi pasca panennya pemasarannya tidak jelas. Ini yang menyebabkan petani patah semangat. Kalau ini dibiarkan, pemerintah pusat yang sudah mendengungkan swasembada pangan dan lain sebagainya dengan capaian-capaian yang sudah jelas, petaninya dikecewakan, maka saya khawatir swasembada ini juga tidak terlaksana dengan baik. Kalau ubi ini pasarnya kemana, Bu? Sebetulnya ubi ini sudah mulai tahun 2022 itu sudah diekspor. Ekspornya ke Cina dan Jepang. Dan hari ini seharusnya sudah ada kemitraan dengan eksportir tersebut, di mana mereka harus membuka gudang bahan baku yang ada di Kabupaten Lumajang, sehingga mereka bisa memutus mata rantai dan mengefisienkan biaya produksi dari ketela. Sementara itu, diketahui Kecamatan Pasru Jambe ini sebelumnya telah ditentukan oleh pemerintah sebagai wilayah penghasil ubi, lantaran sesuai dengan geografisnya yang berada di lereng Gunung Semeru. Dan ubi jalar Gatot Kaca ini menjadi salah satu yang diprioritaskan dan menjadi tanaman pangan unggulan. Yogi Nugroho, CTV. Dan pemirsa, Komisi C DPRD Kabupaten Jember melakukan inspeksi mendadak ke Bandara Noto Hadinegoro untuk memantau kondisi fasilitas dan infrastruktur. Komisi C menemukan mesin X-ray dan marka jalan dalam kondisi rusak. Inspeksi mendadak dilakukan Komisi C DPRD Kabupaten Jember ke Bandara Noto Hadinegoro Senin siang. Mereka memantau kondisi fasilitas dan infrastruktur yang ada di bandara. Sejumlah fasilitas diperiksa dan ditemukan beberapa masalah yang perlu segera ditangani, termasuk mesin X-ray yang rusak dan marka jalan yang perlu diperbaiki. Ketua Komisi C DPRD Jember menyatakan bahwa kondisi ini dapat berdampak pada rencana reaktivasi bandara
yang dicanangkan pemerintah oleh Bupati Jember Muhammad Fawaid. Oleh karena itu, komisi meminta pihak bandara untuk segera memperbaiki masalah-masalah tersebut. Ia menjelaskan, Komisi C bersama TP3D dan dinas terkait akan membuat tim percepatan operasional Bandara Noto Hadinegoro. Marka yang memang harus segera kita perbaiki, terus ada sarana dan prasarana sedikit-sedikit yang memang nampak ada kebocoran, terutama X-ray ini yang juga akan kita diskusikan. Karena mengingat dalam waktu dekat dari program visi misi Bupati ini untuk menghidupkan kembali Bandara Noto Hadinegoro ini akan tercapai. Maka kami TP3D dan beberapa OPD akan membuat tim kecil percepatan untuk pelaksanaan operasional Bandara Noto Hadinegoro. Termasuk soal mobil pemadam itu, Mas? Termasuk salah satunya karena itu menjadi prasyarat juga. Ketua Tim Pengarah Percepatan Pembangunan Daerah TP3D, Gogot Cahyo Baskoro menginventarisasi segala temuan kerusakan yang ada di Bandara Noto Hadinegoro. Hal tersebut akan segera dibahas untuk mencari jalan keluar dan mengaktifkan bandara yang menjadi program prioritas Bupati. Apa yang tadi kita temukan di lapangan itu akan kita inventarisir untuk kemudian kita sampaikan kepada Gus Bupati secara langsung. Kami optimis karena memang reaktivasi bandara ini menjadi salah satu program prioritas beliau. Insya Allah dalam waktu dekat ini bisa ditindaklanjuti. Komisi C DPRD Jember akan terus memantau perkembangan perbaikan dan memastikan bahwa infrastruktur bandara dalam kondisi prima menjelang reaktivasi yang diminta selesai sebelum Hari Raya Idul Adha. Lutfi Kurohban, CTV. Bingung cari tempat untuk menikmati sensasi liburan Anda? Ya, hanya di sini tempatnya Touring Waterpark. Touring Waterpark, satu-satunya wahana wisata favorit terlengkap di Kabupaten Banyuwangi. Dengan didukung beragam fasilitas, mulai dari kolam renang anak, kolam renang dewasa, kolam pancing, kolam arus, mandi busa, sepeda awan, bebek gayung, flying fox, dan area parkir yang luas. Tentunya di Touring Waterpark didukung dengan spot selfie yang instagramable yang siap membajakan hiburan Anda. Selain itu, di Touring Waterpark tersedia aula dan hall yang siap dipakai untuk pesta ulang tahun, pernikahan, rapat, dan lain sebagainya. Mari nikmati sensasi liburan bersama rekan atau keluarga Anda hanya di Touring Waterpark. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana. Memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP
metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu. Dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi, MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo, masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP, supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jambi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. Memperingati Hari Kartini, lebih dari 200 pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Besuki di Situbondo, Jawa Timur mengenakan busana adat Nusantara. Para perempuan tampil anggun dengan kebaya, sementara pegawai pria menggunakan pakaian tradisional dari berbagai daerah. Suasana berbeda terlihat di Rumah Sakit Umum Daerah Besuki Situbondo. Peringatan Hari Kartini diisi dengan penampilan para pegawai mengenakan busana adat Nusantara. Sebanyak 200 pegawai, termasuk dokter, perawat hingga petugas administrasi, turut berpartisipasi. Mereka bersamaan mengenakan baju Kartini dan busana daerah. Kaum perempuan mengenakan kebaya lengkap dengan kain batik dan sanggul, sementara pegawai pria tampil gagah dengan pakaian adat Jawa, Bali, hingga Madura. Meski memakai busana tradisional, tak membatasi gerak, para pegawai tetap bekerja profesional, melayani pasien. Ya, karena untuk memperingati Hari Kartini, makanya semua karyawan RSUD Besuki menggunakan kebaya, baju kebanggaan di Hari Kartini. Susah nggak pakai baju dari pekerjaan?
Ya lumayan sih, tapi kan untuk memperingati Hari Kartini, jadi kita semua harus ini ya berpartisipasi acara Hari Kartini. Peringatan Hari Kartini adalah momen untuk menghargai peran perempuan yang tak pernah padam dalam membangun bangsa, termasuk di dunia kesehatan. Bertepatan dengan Hari Kartini, kami jadikan ini sebagai momentum kebangkitan para kaum wanita. Jadi ini adalah gambaran bahwa wanita atau perempuan saat ini sudah tidak bisa dikesampingkan. Keberadaan mereka setara dengan laki-laki, dengan bukti banyak orang-orang hebat yang terlahir dari perempuan di rumah sakit ini. Dan tadi menggunakan baju apa nih? Kita mengimbau teman-teman untuk menggunakan baju kebaya sesuai dengan apa yang sudah dicerminkan oleh pejuang kita, Ibu kita Kartini, dan kita keputusan sini. Semangat Kartini hidup dalam setiap langkah para perempuan tangguh di rumah sakit ini. Tak hanya merawat pasien, mereka juga menjadi inspirasi perubahan di tengah tantangan profesi yang tidak mudah. Andi Nurkolis, CTV. Itulah seluruh rangkaian berita yang telah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim untuk edisi hari ini. Saya Tara dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di edisi Pojok Jatim berikutnya. Kan hari ini busana yang terbaik baju laki sekarang tidak mahal ya katanya. Oh. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana. Memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu, dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat, karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP, supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Alah, Pak, tumbas korek, matur nuwun. Pak, boleh-boleh rokok-rokok ilegal ya. Rokok ilegal, penting sebetulnya rokok ilegal itu Pak. Rokok ilegal ciri-cirinya itu bukan polos. Kalau kita nyobain rokok ilegal, kita tanya mulai rokok ilegal mulai. Tahu juga. Aduh, rokok harus nih, itu bisa bantu kita.
kepikir pajak itu mau bisa bangun jembatan, rumah sakit. Oh ketiga Pak? Iya. Ada hubungi nggak Pak? Makanya itu macam-macam itu rokok legal terus, misalnya itu rokok legal. Itu kok pidana ya? Kok pidana? Iya Pak, iya Pak. Penjara. Ini Pak, sepurone sing akeh Pak ya. Rokok legal Pak. Pak sepurone Pak, sing akeh Pak ya. Masyarakat Banyuwangi gempur rokok ilegal. budaya lestari. Mojopahit Singosari Kediri Ayo rek guyub makarya Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% Dominan Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo ini Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. CTV mantul mantulkan untuk filosofi dari tanah Jawi semua beraksi. Atur MC dan dedikasi semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok lutruk campur sari. Teko Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari Kediri Ayo rek guyub makarya Jawa Timur tambah jaya. CTV 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTV 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100%